Salam sejahtera semuanya. Saya adalah ketua dari bidang pendidikan, kesenian dan kebudayaan Perhimpunan Alumni Jerman, Dewan Pengurus periode 2020 sampai 2023. Nama saya Cutnya Diviana Daucha. Hari ini saya akan ngobrol sama seorang terapis musik yang sangat handal, yaitu Ibu Dian Natalina, Bachelor of Music Education dan juga Master Degree di terapi, singkatannya adalah MUST. Ini Ibu Dian Natalina. Kita akan sedikit berbincang-bincang mengenai pendidikan musik, musik terapi, dan secara umum apa yang terjadi di Indonesia sekarang ya. Betul sekali. Gimana dia? Apa kabar? Baik Mbak Devi. Baik. Jadi sekarang memang kondisinya kita harus melihat musik sebagai apa yang bisa digunakan sebagai apa dalam kondisi dunia saat ini ya. Atau kita lihatnya Indonesia dulu deh. Karena di Indonesia banyak sekali persepsi masyarakat sendiri bahwa musik itu hanya sebatas sebagai hiburan atau kesenangan yang sementara itu ya, sesaat. Karena kan pada kenyataannya tidak begitu. Bisa dipakai di banyak bidang gitu ya, musik itu. Iya, begitu saya. Ya ini dia yang mau kita rubah ya. Karena sebenarnya musik itu adalah ilmu pengetahuan, tapi sampai sekarang masih dianggap hobi bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia yang memang belum mendapatkan info yang benar. So, jadi solusi ya, kita langsung ke solusi saja. Saya belum lama ini diwawancara, kita berdiskusi mengenai apa solusinya musik terapi di dalam masa pandemi ini. Saya memberikan usul bahwa itu tidak bisa dilaksanakan secara massal karena musik terapi itu kan sangat tergantung pada masing-masing individual, latar belakang keluarga, latar belakang sosial kulturalnya dan demikian. Nah, jadi kalau menurut Dian bagaimana nih kita bisa mengurangi stres, contohnya stres manajemen dengan musik terapi menghadapi masa pandemi? Iya. Kalau yang tadi itu musik terapi kan perlu ada terapisnya, kan? Jadi ada intervensi, ada hubungan antara si klien dengan terapis. Tapi karena kondisinya seperti ini juga mungkin orang takut juga ya untuk datang ke terapis gitu. Tapi ada solusinya, kita menyebutnya musik medicine. Jadi musik digunakan sebagai obat, tapi bukan obatnya dalam tanda penjelasannya itu adalah untuk tetap untuk healing kan, tetap untuk menetralisir kecemasan atau untuk stress management segala itu digunakan musik yang sudah didesain, di research secara jelas oleh para musisi, karena musisi yang mengerti kan gitu apakah musik ini cocok untuk diperdengarkan di kondisi orang sedang gimana nih kondisinya begitu. Jadi perlu ada penelitian, perlu ada kerjasama juga itu ya antara musisi dengan para peneliti, mungkin kita peneliti ya, untuk membuat suatu musik yang memang bisa untuk meredakan kesetresan. Nah, saya belum lama ini juga ngobrol sama teman saya dari Luxembourg. Beliau ini adalah doktor di bidang neuroscience. Jadi saya mengusulkan bagaimana kalau kita kerja sama Indonesia sama Swiss ya. Menggabungkan, jadi bukan menggabungkan, sebenarnya itu sudah lama digabung, cuman kalau itu juga didukung dari pihak ilmuwan dari kesehatan. Nah, kita bisa mempromosikan di Indonesia lebih gencar lagi kalau didukung oleh sains. Karena biasanya kan musik aja masih belum dianggap, apalagi terapis musik ya. Betul. So, jadi usulnya adalah music therapy and neuroscience. Itu menyenang sekali Ya kan? Jadi, ya betul. Jadi kita lebih jelas bekerja sama dengan bidang medis itu ya, kesehatan, melibatkan ahli-ahli neuroscience di situ, jadi bisa langsung dicoba secara tekniknya gitu ya, secara teknik seperti apa dihitung kan, kita perlu perhitungan kan untuk membuktikan bahwa memang sesuai dengan frekuensi sekian, itu membuat kita lebih tenang, lebih rileks gitu. Ya, setuju sekali Mbak Devi, memang perlu
hal-hal yang baru kan, ini di Indonesia kan kita belum pernah ada nih yang mencoba hal seperti itu. Ada tapi dikit-dikit sih segmented gitu. Maksud saya ada satu rehabilitasi kayak senternya, tapi satu di sini, satu di sana. Tapi saya lihat sih udah mulai ya, kayak seperti contohnya berapa waktu yang lalu di Tegal, masih ingat kita mengadakan workshop music terapi. Iya. Tuh. Terus banyak yang tanya gunanya apa sih? Wah, manfaatnya tuh banyak sekali. Cuman ya itu, kita harus bisa tahu caranya bagaimana mempromosikan atau menjelaskan, menerangkan, memberikan informasi yang baik dan benar kepada masyarakat luas di Indonesia, bahwa bukan hanya dalam masa pandemi ini saja dibutuhkan terapi musik, melainkan ya kesehari-harian. Contohnya kalau orang yang sangat stres, depresif, penyandang autisme dan masalahnya kan banyak di Indonesia. Ya, itu sangat bisa dibantu pemulihannya dengan terapi musik. Iya, betul sekali. Nah, di sini yang saya mau tanya, Dian, bagaimana langkah pertama untuk masyarakat Indonesia agar bisa, kalau bahasa gaulnya mudeng, bahwa terapi musik itu penting, bukan hanya relaksasi, nyalain kompor terus dengar musik terus kita relax bersama. Itu bukan terapi. Saya sudah pernah sering menjelaskan bahwa itu bukan terapi, itu adalah relaksasi. Iya, betul. Kalau terapi kan kreatif aktif ya. Iya, betul. Oke, jadi saya mau dengar bagaimana caranya kalau Mbak Dian untuk memberikan informasi kepada masyarakat, langkah pertama supaya masyarakat Indonesia mulai menyadari bahwa di antara lain terapi musik itu penting untuk pemulihan, membantu penyembuhan dari berbagai penyakit, berbagai masalah psikologis dan lain-lain. Benar. Jadi langkah pertama adalah sebenarnya kesadaran ya, menimbulkan kesadaran bahwa musik itu kan sehari-hari yang kita dengar. Kita nggak bisa nggak dengar apa-apa gitu ya, pasti mendengarkan itu semua. Nah, gimana caranya kan kita mau apa yang kita dengar itu seperti makanan, berguna buat tubuh kita gitu ya. Kita makan vitamin, kita makan banyak sayuran supaya meningkatkan imun tubuh. Demikian juga dengan musik, kita harus tahu musik yang positif tentunya. Kita akan memilih musik yang positif untuk meningkatkan kehidupan kita, kualitas hidup kita. Dan bagaimana meningkatkan kesadaran kepada masyarakat tentang terapi musik. Bahwa harus sadari juga bahwa musik itu, suara yang kita dengar sengaja atau tidak gitu ya, akan masuk ke dalam alam bawah sadar kita kan gitu ya. Jadi mau atau tidak mau itu akan terdengar gitu. Nah, itu juga yang harus disadari bahwa apakah itu bisa membuat kita lebih rileks atau justru mengganggu. Nah, jadi itu perlu diperhatikan juga oleh masyarakat. Dan jikalau kondisinya tadi perlu penyembuhan, perlu untuk kesehatan, harus menemui terapis musik. Karena tadi perlu ada intervensi dari si terapisnya sendiri, mengarahkan musiknya seperti apa, bagaimana mengerjakan terapi ini dalam secara aktif, kreatif, bermusik. Jadi bukan hanya tadi mendengarkan, karena kan kalau mendengarkan aja juga nggak tahu ini lagunya bener apa enggak gitu kan ya. Jangan salah denger lagu gitu, malah depresi orangnya. Bisa juga seperti itu. Jadi itu juga langkah berikutnya adalah datanglah ke pusat terapi. Di situ kan nanti ada terapi musiknya untuk belajar lebih tahu, lebih mendalam lagi langkah-langkah seperti apa sih. Karena dalam proses terapi musik itu bukan hanya sekedar membuat kita menjadi senang sesaat gitu ya, tapi karena musik tadi kan sampai akhir masa ya gitu, tidak akan berhenti suara itu. Nah, itu yang membuat manusia itu sendiri akhirnya menjadi memorinya baik, mengingat kembali tadi yang energi positif itu akan terus bergerak dalam kehidupannya dia gitu, sehingga membantu sekali dalam proses kehidupan manusia. Betul. Nah, jadi saya quote dari sahabat saya, Dr. Colette Andre, jadi dokter ahli bidang neuroscience. Musik itu tidak bisa diserang balik. Oh iya, betul sekali. Kalau kita demo, iya.
atau itu tuh bisa diserang balik ya kan. Iya. Tapi kalau musik kan nggak bisa dipegang, nggak bisa Iya, jadi betul. menyampaikan apa-apa tuh melalui musik itu sangat positif ya. Kalau musiknya positif. Iya. Jadi gimana mau nyerang balik musik? Nggak bisa kan? Iya. Nggak. Benar-benar. Oke, jadi pembicaraan kita sampai sini dulu Iya. diskusinya karena masih banyak ya di Betul sekali. episode berikutnya kita akan juga menyampaikan banyak solusi Iya. di antara lain ya ini mengenai pendidikan musik ya, Iya, sampai ke betul musik sekali. terapi. Baiklah, terima kasih banyak Sama-sama. Mbak Dian atas waktunya. Kita akan jumpa lagi di episode nanti berikutnya. Pokoknya ini akan banyak episodenya. Ini sesuai dengan bidang saya sebagai ketua bidang pendidikan seni dan budaya dari Perhimpunan Alumni Jerman periode 2020 sampai 2023. Jadi kalau bahasa Inggrisnya I am one of the board of directors. Kalau bahasa Jermannya namanya Vorständin. Jadi kita ada der Vorstand und ich bin einer von dem Vorstand. Tapi karena feminin jadi kalau bahasa Jermannya namanya ich bin eine Vorständin von. Kita berlima nih. Masing-masing ada bidang-bidangnya. Jadi kalau ini bidang saya pendidikan. Oh, sekalian saya promo. Kalau yang satu lagi bidangnya nanti akan dibicarakan di video-video berikutnya yaitu Ibu Jenny Wijaya, Ketua Umum. Ibu Lili Warsitova, Sekretaris Jenderal Ibu Baby Safitri. Terus ketua yang lain lagi namanya Bapak Anis Daud, yang direkturnya Yayasan Indonesia Jerman. Jadi kami ini berlima nih sekarang di Dewan Pengurus Perhimpunan Alumni Jerman. Sampai bertemu di episode berikutnya bersama Ibu Dian Natalina Bemused, Muste, dan saya Cutnya Deviana Dauca. Salam sejahtera, salam musikal. Salam musikal.